Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6, saya Dakri dengan NIM 2281131532 dari kelas A31 akan menerangkan tentang tujuan dan fungsi pendidikan Islam luar sekolah. Tujuan pendidikan Islam luar sekolah: 1. Melayani masyarakat belajar agar dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayat guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya. Jadi PLS dirancang untuk melayani masyarakat belajar sejak usia dini hingga usia lanjut. Pendidikan ini bertujuan agar setiap individu bisa berkembang secara berkelanjutan. Yang kedua, membina masyarakat belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. PLS membantu masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan, juga menanamkan sikap mental positif yang dibutuhkan untuk mengembangkan diri menjadi mandiri secara ekonomi, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan belajar yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah. Jadi PLS melayani sekolah non formal. Ada kebutuhan belajar yang tidak bisa dijangkau pendidikan sekolah, seperti pendidikan bagi yang putus sekolah, kelas malam bagi pekerja, pelatihan berbasis komunitas. Fungsi pendidikan Islam luar sekolah. Pendidikan Islam luar sekolah memiliki fungsi dalam berbagai kaitan dengan kegiatan pendidikan sekolah, dengan dunia kerja, dan kehidupan. Kaitannya dengan pendidikan sekolah, fungsi PLS adalah sebagai substitusi, komplement, dan suplemen. Kaitannya dengan dunia kerja, PLS mempunyai fungsi sebagai kegiatan yang menjembatani seseorang masuk ke dunia kerja. Sedangkan kaitannya dengan kehidupan, PLS berfungsi sebagai upaya untuk bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan seseorang. 1. Fungsi PLS sebagai substitusi pendidikan sekolah. Substitusi atau pengganti mengandung arti bahwa PLS sepenuhnya menggantikan pendidikan sekolah bagi peserta didik yang karena berbagai alasan tidak bisa menempuh pendidikan sekolah. Materi pelajaran yang diberikan adalah sama dengan yang diberikan di pendidikan persekolahan. Contoh, pendidikan kesetaraan, yaitu paket A, setara dengan SD, untuk anak usia 7 sampai 17 tahun. Paket B, setara SLTP, bagi anak usia 13 sampai 15 tahun. Dan paket C, setara SLTA, bagi remaja usia SLTA. Setelah peserta didik menamatkan studinya dan lulus ujian akhir, maka memperoleh ijazah yang setara SD, SLTP, dan SLTA. 2. Fungsi PLS sebagai komplement pendidikan sekolah. Pendidikan luar sekolah sebagai komplement adalah pendidikan yang materinya melengkapi apa yang diperoleh di bangku sekolah. Ada beberapa alasan sehingga mereka
materi pendidikan persekolahan harus dilengkapi pada PLS. Pertama, karena tidak semua hal yang dibutuhkan peserta didik dalam menempuh perkembangan fisik dan psikisnya dapat dituangkan dalam kurikulum sekolah. Dengan demikian, jalur PLS merupakan wahana paling tepat untuk mengisi kebutuhan mereka. Kedua, memang ada kegiatan-kegiatan atau pengalaman belajar tertentu yang tidak biasa diajarkan di sekolah. Misalnya, olahraga prestasi, belajar bahasa asing, dan sebagainya. Untuk pemenuhan kebutuhan belajar macam itu, PLS merupakan saluran yang tepat. Bentuk-bentuk PLS yang berfungsi sebagai komplemen pendidikan sekolah dapat berupa kegiatan yang dilakukan di sekolah, seperti kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, latihan drama, seni, suara, PMR, atau kegiatan yang dilakukan di luar sekolah. Kegiatan terakhir ini dilakukan oleh lembaga-lembaga PLS yang diselenggarakan masyarakat dalam bentuk khusus, kelompok belajar, dan sebagainya. Yang ketiga, fungsi PLS sebagai suplemen pendidikan sekolah. Pendidikan luar sekolah sebagai suplemen berarti kegiatan pendidikan yang materinya memberikan tambahan terhadap materi yang dipelajari di sekolah. Sasaran populasi PLS sebagai suplemen adalah anak-anak, remaja, pemuda, atau orang dewasa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah tertentu, SD sampai tamat. Sedangkan tujuan dan fungsi pendidikan Islam luar sekolah yaitu untuk memberikan layanan pendidikan kepada semua warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, supaya memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan vokasional, serta mengembangkan sikap dan kepribadian profesional sehingga pendidikan luar sekolah dapat pula berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan seumur hidup. Sehingga di masa mendatang, program pendidikan Islam luar sekolah dapat menjadi pendidikan alternatif yang dapat memenuhi standar nasional maupun internasional. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.